Pemirsa, uji coba dan sosialisasi kebijakan ganjil genap saat ini telah diberlakukan di ruas jalan bekas 3-in-1 yakni Sudirman Tamrin Gatot Subroto. Waktu pelaksanaan hanya dimulai pukul 7 hingga pukul 10 dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Sedianya masa uji coba dan sosialisasi akan dilakukan hingga 26 Agustus nanti. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemberlakuan ganjil genap ini, kita akan segera bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Khairudin. Selamat pagi Adit, sepanjang pengamatan Anda pagi hari ini sejauh mana efektivitas penerapan sistem ganjil genap dalam mengurai kemacetan di kawasan Sudirman Tamrin? Ya, selamat pagi Nastiti. Memang penerapan dari sosialisasi sistem ganjil genap yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan jumlah kendaraan roda 4 di sejumlah jalan protokol di DKI Jakarta sampai saat ini dinilai banyak kalangan cukup berhasil. Begitu Nastiti. Namun sampai saat ini penertiban yang dilakukan oleh petugas yang sudah bersiaga di sejumlah titik masih berupa teguran persuasif kepada para pelanggar. Namun rencananya Pemprov DKI Jakarta minggu depan akan meningkatkan sanksi dari mulai sanksi persuasif itu menjadi sebuah sanksi teguran tertulis begitu. Nah, Nastiti, dapat kami informasikan bahwasanya sistem ataupun sosialisasi dari penerapan ganjil genap ini merupakan sebuah kebijakan transisi begitu dari sistem 3-in-1 yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh Pemprov DKI Jakarta karena dinilai kurang efektif dan menimbulkan masalah sosial baru sebelum nantinya sistem ERP ataupun Electronic Road Pricing diaplikasikan di ibu kota DKI Jakarta. Dan sampai saat ini juga pengerjaan dari sistem ERP ataupun Electronic Road Pricing masih membutuhkan waktu instalasi pemasangan sejumlah fasilitas di jalan-jalan protokol ibu kota DKI Jakarta. Nastiti. Ya, Adit, di masa uji coba dikabarkan masih banyak pengendara yang melanggar kebijakan ini lantaran belum ada sanksi bagi pelanggar. Kemudian hingga kapan sanksi yang hanya berupa teguran ini akan diberlakukan, Adit? Ya Nastiti, rencananya memang Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan status sanksi dari hanya teguran persuasif saja menjadi teguran yang berupa tertulis begitu yang nantinya akan dikirimkan tidak hanya ke kantor mereka namun juga ke sejumlah alamat rumah yang sudah di-tracking oleh Polda Metro Jaya. Ini rencananya akan berlaku minggu depan, Nastiti. Dan juga sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya tentunya telah memiliki timetable ataupun waktu perencanaan sosialisasi dari penerapan sistem ganjil genap di jalan-jalan di ibu kota DKI Jakarta. Dapat kami ulas kembali Nastiti bahwasannya sosialisasi kebijakan ganjil genap ini sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 26 Juli 2016 yang lalu. Sedangkan uji coba telah dilakukan pada tanggal 27 Juli hingga nanti tanggal 26 Agustus tahun 2016. Dan rencananya jika memang sosialisasi dan juga pemaparan dari hasil evaluasi sistem percobaan ganjil genap ini berhasil, rencananya sistem ini akan segera dilaksanakan ataupun diberlakukan mulai pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Nah, Siti, memang jam operasional ini sama seperti jam 3-in-1 sebelumnya, dibagi menjadi dua setiap harinya, setiap hari Senin sampai hari Jumat, pagi dan juga sore hari. Di pagi hari mulai dari pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di sore hari mulai pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sistem pengamanan ataupun pengawasan, sejumlah petugas juga sudah disiagakan di sejumlah titik persimpangan lalu lintas. Dapat kami sebutkan, Nasiti, ada 9 maksud kami persimpangan lalu lintas yang memang sudah dipusatkan menjadi titik pengawasan. Di antaranya ialah Bundaran Patung Kuda tepat di belakang saya, lalu juga ada Simpang Bank Indonesia, lalu juga ada Simpang Sarinah, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Senayan, Bundaran CSW dan juga Simpang Kuning di sisi timur dan juga sisi selatannya. Tentunya Nastiti, sosialisasi dari penerapan sistem ganjil genap ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melanggar, yang memang sampai saat ini pelanggarnya masih begitu besar, Nastiti, mencapai angka 3.000 pelanggar sampai hari ini. Nastiti. Baik Adit, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Aditya Warman dan juru kamera Abdullah Khairudin melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta.